wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para generasi bangsa yang berbahagia. Karakter merupakan suatu nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, adat istiadat, budaya, dan estetika. Sementara itu, merebaknya sikap hidup pragmatik, melembaganya budaya individualistik, dan merunyaknya masa ekonomi serta politik dapat melemahkan karakter anak-anak. Nilai-nilai etika dan estetika telah terbonsai dan terkendalikan oleh gaya hidup instan yang membuat kita lalai pada kewajiban. Generasi muda merupakan generasi yang akan melanjutkan tonggak perjalanan di masa depan dan menjadi harapan bagi bangsa untuk meningkatkan nilai moral yang dibenarkan oleh pedoman kehidupan, yakni Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Sehingga jika manusia berpegang teguh pada hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka mereka akan selamat. Dan sebaliknya pula, jika mereka mengingkarinya, maka mereka akan tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Disinilah pentingnya ajaran Al-Quran untuk direalisasikan dalam membentuk karakter pemuda bangsa yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan zaman, tanpa menanggalkan identitas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepatuhan kepada kedua orang tua. Oleh sebab itulah tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Ketauhidan dan Kepatuhan sebagai fondasi dalam membangun karakter pemuda bangsa. Sebagai landasan dalam mengawali syarahan ini, marilah kita dengarkan lantunan Quran surah Luqman ayat 13-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan
Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan. Adapun sebab turunnya ayat ini, para mufassir berpendapat bahwasanya ayat ini turun terhadap permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala dirinya memeluk Islam, ibunya berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah sampai informasi kepadaku bahwasanya engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Tuhan, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan aku tidak akan minum selagi engkau belum mengingkari Muhammad dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Sa'ad adalah anak lelaki yang dicintainya, namun ia enggan untuk hal itu. Dan ibunya melakukan hal tersebut selama 3 hari. Dalam keadaan tidak makan, tidak minum, tidak pula berteduh dari teriknya matahari. Sehingga Sa'ad pun mengkhawatirkannya. Lalu saat pergi menemui Rasulullah SAW dan mengadukan sikap ibunya kepada beliau. Kemudian turunlah ayat ini. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 6 halaman 401 menjelaskan bahwasanya Luqman menasehati anaknya sebagai buah hatinya tentang sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya, yakni menyembah Allah semata dan mengingatkannya bahwasanya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 7 halaman 5566 menjelaskan bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar karena ia memperbodoh diri sendiri. Mencintai harta, keluarga, karib kerabat, dan semua yang bersifat keduniaan adalah fitrah manusia. Namun, manusia dituntut untuk memberikan porsi cinta yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Oleh sebab itulah, larangan untuk menyekutukan Allah dan perintah untuk mengimaninya menjadi prioritas utama bagi Luqman Al-Hakim dalam membangun kepribadian anaknya. Karena dengan pondasi iman yang kuat, seseorang akan memiliki karakter yang tangguh dalam menjaga eksistensi suatu bangsa. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh sastrawan Mesir bernama Ahmad Shawqi yang berbunyi, Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. kelangsungan eksistensi suatu bangsa tergantung kepada akhlaknya. Sehingga jika akhlaknya rusak, maka binasalah bangsa tersebut bersama dengan rusaknya akhlak mereka. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, pembangunan karakter yang berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan telah meniscayakan kepatuhan kepada kedua orang tua. Karena merekalah yang menyampaikan kita menjadi lantaran kita ke alam dunia. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Quran surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Kata wassayna berarti kami wasiatkan. Dalam artian ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk senantiasa menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perkataan Luqman kepada anaknya, Allah mengiringinya dengan perintah birrul walidain, terutama
terhadap pejuang kehidupan, yakni sang ibu yang penuh pengorbanan. Sesuai dengan Quran Surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnu wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Kata Wahan, menurut Mujahid, berarti penderitaan mengandung seorang anak. Menurut Qatadah, berarti kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Atha al-Qurasyani adalah lemah yang bertambah-tambah. Firman Allah ini secara khusus menggambarkan betapa besarnya kepayahan seorang ibu tatkala mengandung anaknya dan menyusuinya selama 2 tahun. Lantas, bagaimana bisa seorang anak tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih kepada ibunya? Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, berlandaskan ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya begitu besarnya tekanan untuk berbakti kepada kedua orang tua, sehingga besar pula ancaman siksa bagi yang mendurhakai keduanya. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubi yu'akhirullahu ta'ala ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayatid dunya qabla al-mamat. Setiap dosa ditangguhkan Allah Subhanahu wa taala balasannya sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat. Kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan balasan bagi pelakunya dalam kehidupan dunia sebelum mati. Kepribadian seorang anak merupakan hasil bentukan dari kedua orang tuanya. Sehingga jika pendidikan anak tersebut baik, maka orang tua akan terimbas kebaikannya pula. Dan demikian juga sebaliknya. Hal ini mengingatkan kita bahwasanya manusia sejak lahir sudah diilhami oleh 2 potensi, yakni buruk dan baik. Atau dalam istilah Al-Quran dikatakan sebagai fujur dan takwa. Maka dari itu, potensi takwa harus lebih ditingkatkan. Karena jika tidak, bisa jadi potensi fujur akan lebih cepat berkembang dan potensi takwa akan terbelakang. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan bibit-bibit karakter yang tidak bermoral. Dewan Hakim dan hadirin yang senantiasa kami taklimi, berdasarkan syarahan ini dapat kita simpulkan bahwasanya dalam membangun karakter bangsa berdasarkan perspektif Al-Quran dapat dilakukan dengan 2 hal utama, yakni mempertebal ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Mengakhiri syarahan ini, izinkanlah kami persembahkan sebuah pantun. Kabayan anak Indonesia sejati Tidak lupa memakai topi. Marilah bersama teguhkan jiwa dan hati, membangun karakter pemuda bangsa yang Qur'ani. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalam.